Baik, jadi teman-teman sekalian, terima kasih ya. Malam ini saya hanya berfokus untuk menjawab saja pembuktian bahwa apakah Rasul Paulus itu adalah utusan palsu gitu ya, seperti klaim daripada teman-teman Muslim ya. Jadi sebelumnya saya sapa buat teman-teman semua, salam, selamat malam ya. Terima kasih untuk juga masukan yang sudah disampaikan kepada Bang Laskar ya terkait tentang untuk tidak ya diskusi dua arah terkait tentang akhlak Nabi ya, akhlak Rasul Paulus vs tentang nabinya Goldian ya. Ya saya nggak masalah, saya harus terima dulu apa yang menjadi tantangan daripada Goldian terkait tentang Rasul Paulus ya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman seringkali kita katakan bahwa Rasul Paulus itu yang merubah-rubah ajaran Yesus. Rasul Paulus itulah yang merubah-rubah ini, merubah itu segala macam ya kan. Nah saat ini kita akan melihat dulu bahwa Rasul Paulus sebelum ya bertobat ya, memang dia menjadi adalah seorang penganiaya pengikut Kristus ya, penganiaya orang-orang Kristen, termasuk ya diaken yang bernama Ananias ya, itu dirajam ya gitu ya, dirajam. Dan Rasul Paulus ada gitu ya, dan tentu saja perjalanannya juga pergi ke Damsyik ya, itu adalah untuk menangkap orang-orang Kristen ya, untuk mencari orang-orang Kristen yang kemudian ya mereka akan tangkap dan mereka penjarakan, bahkan bisa saja mereka juga bunuh, mereka eksekusi gitu ya. Tetapi di tengah-tengah jalan kita lihat bahwa Rasul Paulus itu telah sebentar kawan-kawan, saya tampilkan ya. Dia mengalami pertobatan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia menjadi bisa balik kamera ya. Ya, baik. Di dalam Kisah Para Rasul 9 itu dikatakan Saulus bertobat ya, karena sebelum dia bertobat itu namanya Saulus, setelah bertobat baru Paulus ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka. Lalu apa dikatakan di sana ya? Di Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, di sini klaim saya bahwa Rasul Paulus itu mengalami perubahan, mengalami pertobatan setelah berjumpa dengan Kristus. Makanya dalam Galatia 2 ayat 20 tadi yang kita bahas pun mengatakan bahwa namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus itu mengalami yang namanya pertobatan. Dan ketika dia sudah bertobat, kita tidak pernah menemukan kisahnya. Apakah dia sudah pernah menganiaya? Apakah dia sudah pernah membunuh? Apakah dia sudah melakukan hal yang tidak benar setelah dia ya mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini yang kemudian teman-teman sekalian, saya mengerti apa yang diklaim oleh Islam nanti. Misalnya Matius 7 ayat 15 ya kan, dan membuat nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba gitu ya. Kemudian mereka bahas nanti Kolose 2 ayat 15 ya, dan masih banyak lagi nanti. Dan hal itulah nanti yang akan kita kemudian bahas. Nah malam ini teman-teman ada 25 menit lagi karena ada penonton-penonton baru. Mohon maaf, Bang Laskar malam ini tidak dua arah, tidak menanyakan tentang Islam, tetapi saya hanya mengcounter apa nantinya yang kemudian dituduhkan dan di framing ya, atau disampaikan oleh saudara kita Goldian ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Goldian yang sekarang lagi berdialog dengan Bang Arif ya, dari TV Laskar Kristus. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan mempermudah jalannya dialogku ya teman-teman. Karena kabar-kabar kebenaran akan selalu ku sampaikan kepada Bang Arif dan teman-teman Kristen yang lain. Sebenarnya tadi asbabun nuzulnya aku live di luar, gabut teman-teman, wah cari lawan lah.
Oh kebetulan ada Bang Arif, teringat dia terngiang-ngiang muncul di FYP, ku DM Bang Arif. Bang Arif dengan baik menerima ajakanku. Ada 3 tawaran tema teman-teman. Yang pertama Tritunggal Tauhid, keaslian kitab suci, sama Nabi Muhammad dan Paulus. Tapi nggak tahu Bang Arif minta searah dulu tentang Paulus. Besok silahkan tentang Nabi Muhammad. Aku setuju. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman ke tajuk. Apakah benar Paulus ini adalah rasul atau utusan asli? Nah, kita harus tahu pondasi yang mana soko guru jemaat kita, Yesus Kristus atau Nabi Isa bilang. Di Matius 7 ayat 15, Nabi Isa bilang gini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ngeri teman-teman. Yesus bilang, utusan palsu itu seperti serigala yang buas. Oke, kita balik ke perjanjian lama. Siapa sih serigala itu? Serigala berbulu domba di perjanjian lama yang dimaksud siapa teman-teman? Oke, aku tunjukin ya. Coba silakan teman-teman cek di Kejadian 49, di situ dikatakan Kejadian 49 ayat 27. Serigala yang buas itu adalah keturunan Benyamin, teman-teman. Hati-hati loh ya, hati-hati. Di situ dikatakan bahwa serigala nantinya yang datang atau jadi nabi, tetapi nabi itu palsu atau rasul itu palsu adalah keturunan Benjamin, teman-teman. Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang dia akan menyamar seperti serigala berbulu domba, bakal merujuk ke siapa? Oke, tajuk yang kita bahas tentang Paulus. Bang Arif pasti percaya Saul Tarsus adalah keturunan Benjamin. Loh, di mana datanya Goldian? Kita buka Roma 10 ayat 1. Roma 11 maksudku. Ntar, aku tunjukin. Tadi udah aku tunjukin bahwa serigala itu dari keturunan Benyamin, teman-teman. Nah, ini dikatakan, Paulus ngaku loh, dia keturunan siapa? Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham, dari suku apa? Suku apa? Benyamin, tepuk tangan. Kejadian 49, kita buka bagaimana penisbatan Benyamin. Kejadian 49, ayat 27. Kejadian 49 ayat 27. Coba. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ayo, ingat. Serigala itu yang dimaksud Yesus di Matius 7 ayat 15, siapa? Matius 7 15. Siapa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ngeri, teman-teman. Ya, ucapan Yesus tentang nabi palsu yang dia nantinya adalah serigala itu ngeri. Disebutkan di perjanjian lama, serigala itu dari keturunan Benyamin. Paulus datang ngaku sebagai keturunan Benyamin. Lalu kita berbicara bagaimana Paulus dinarasikan di dalam perjanjian baru. Teman-teman, Paulus menulis setidaknya 14 surat di dalam kanon perjanjian baru. Jadi setengah lebih buku yang dianggap sebagai kitab suci di perjanjian baru itu tulisan Paulus. Silakan cek teman-teman, bahkan Paulus mengakui keganasannya yang seperti serigala. Coba cek di Filipi 3 ayat 6. Bagaimana Paulus menceritakan keganasannya. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 3. Dia menyiksa jemaat-jemaat daripada Yesus. Lalu Kisah Para Rasul 22 ayat 4 dan 5. Galatia 1 ayat 13. Itu Paulus kasih klaim bahwa dia itu sangat buas. Tepuk tangan. Tadi buas yang dimaksud seperti apa? Seperti serigala yang dijelaskan Yesus. Nanti uraian lebih banyaknya. Waktunya habis, Bang. Waktunya habis. Waktunya habis. Ya, buat teman-teman semua yang komentar yang dari Kristen, ingat diskusi ini bukan dua arah ya. Ya, bukan dua arah. Ini diskusi satu arah. Saya hanya menjawab saja ya keganasan dari polemikus yang bernama Goldian Simbolon. Setahu saya Goldian Simbolon. Tapi dia udah takut pakai kata Simbolon lagi karena ditegur oleh orang-orang Batak pastinya itu. Karena itu marga Batak. Ya baik. Oke.
Terima Goldian. Mana? Oke. Diterima nggak? Ya, jadi pertama-tama teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa Goldian ini adalah telah melakukan sebuah kesalahan atau cacat logika gitu ya, dalam memahami tentang Rasul Paulus. Dia tadi membawa Filipi 3 ayat 6, Kisah Para Rasul berapa tadi? 11 ayat berapa tadi itu? Kisah Para Rasul 3 tadi ya, dia bawa, kemudian bawa Kejadian 49 ayat 27, Roma 11 ayat 1 ya. Lalu dia menyimpulkan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu. Oke kawan-kawan, jadi yang pertama-tama jawabannya untuk counteran kepada Goldian, Rasul Paulus itu tidak pernah disebut sebagai nabi. Ya, Rasul Paulus bukan nabi. Dia adalah rasul yang yang ditentukan kerasulannya oleh Tuhan Yesus Kristus di perjalanan di Damasik dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Jadi itu kesesatan ya keji gitu ya, bahkan tuduhan keji jika teman-teman Muslim dan Goldian dalam hal ini mewakili bahwa Rasul Paulus ini adalah nabi gitu ya. Anda berkata tentang Kejadian 49 ayat 27 tentang keturunan Benyamin yang adalah serigala berbulu domba dan segala macam. Itu tidak berbicara kepada Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus bukanlah nabi. Maka pertanyaan balik kepada Goldian nanti, buktikan kepada saya bahwa Rasul Paulus ini disebut sebagai nabi atau pernah diangkat jadi nabi oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama pertanyaan saya nanti. Buktikan apakah Rasul Paulus pernah diangkat jadi nabi. Itu pertama. Ya. Yang kedua, dia bawa Matius pasal 7 ayat 15, ayat andalan, ayat pamukas dari saudara-saudari Muslim. Ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian dikatakan di sini hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lagi-lagi yang dibahas di sini adalah nabi palsu, bukan rasul. Ya, Goldian harus belajar dulu nantinya. Dalam kekristenan itu pengertian nabi dan pengertian rasul. Ya, jadi ada perbedaan antara rasul dan nabi. Sebelum Tuhan Yesus itu tidak disebut sebagai rasul. Berbeda kalian. Ya, Musa rasul, Ibrahim rasul. Sekarang saya tanya, adakah Musa, adakah Abraham, adakah nabi-nabi sebelumnya dalam kitab orang Yahudi menyebutkan Musa, Ibrahim dan lain sebagainya sebagai rasul? Itu juga tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kesalahan fatal sekali jika kemudian teman-teman menuduhkan Rasul Paulus adalah nabi palsu. Jadi dari awal saja narasi Goldian itu sudah blunder. Karena Rasul Paulus bukan nabi, bro. Kekristenan tidak mengakui Rasul Paulus sebagai nabi. Karena nabi itu adalah orang yang bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus. Orang yang bernubuat tentang kenabian atau kemesiasan. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-16, ya, itu dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sampai kepada Nabi Yohanes Pembaptis, atau kalian kenalnya sebagai Nabi Yahya. Dia sampai ke situ. Maka pekanonan kenabian setelah itu ditutup. Itu sebabnya kekristenan itu tidak menerima ada nabi, ya, ada nabi setelah ya Yesus Kristus. Untuk apa nabi setelah Yesus? Yesus sudah menyempurnakan. Yesus sudah memberikan semua pengajaran yang benar. Dia telah menggenapi semua nubuatan ya tentang Mesias sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Sudah lengkap. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan, pada zaman dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara para nabi. Di zaman akhir dia berbicara kepada kita melalui apa? Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang takluk pada hukum Taurat. Jadi tidak mungkin ada nabi setelah Tuhan Yesus Kristus. Jikapun ada, di dalam misalnya Anda menemukan di dalam 1 Korintus ataupun dalam Kisah Para Rasul tentang ada Agabus, ada siapa lagi beberapa yang lain, itu tidak memiliki jabatan nabi. Itu adalah karunia kenabian. Ya, karunia kenabian, karena memang penutupan pekanonan kenabian itu sudah selesai. Itu sebabnya kekristenan tidak menerima nabi setelah Yesus Kristus. Teman-teman, penegasan saya,
Goldian telah melakukan sebuah tuduhan yang tidak benar, yang tidak ada dasarnya, karena Rasul Paulus bukan seorang nabi, tapi seorang rasul. Sekian. Menarik. Dikasih dalam nama Iya, Tuhan kita silakan. Allah. Dari kepanikan Bang Arif, raut mukanya, terus gaya bahasanya itu kelihatan saudara. Bang Arif sama sekali nggak ngasih tunjuk data saudara. Cakap dari tadi. Apa yang diomongin Bang Arif? Nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Aku tak tolong baca, aku kasih ayat ya. Ntar. Aduh. Bentar Bang, layarku kepencet. Ya, Geser ke kiri untuk menutup. Coba aku kasih ayat. Baca. Bang Arif, aku minta Bang Arif baca, nggak apa-apa, buka mute. Nggak, baca Kisah saja, baca 13 saja, ayat baca 11. Oke, aku kasih data. Bang Arif bilang Nabi terakhir Yohanes Pembaptis, nggak ngasih data. Coba ini. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa apa Bang Arif? Beberapa apa? ya Nabi. Oke, tepuk Silakan. tangan. Tadi bilang Nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Kena kan? Ketampar kan teman-teman? Pakai datanya sendiri. Ya, jadi di sini dikatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa nabi dan pengajarnya itu? Satu ada Barnabas, pencipta Kristen sama Paulus. Ada Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan apa Bang Arif? Coba. Dan apa? Dan apa? Iya, terdiam saudara. Dan siapa? Dan Saulus. Ini waktu kamu bro, ini waktu kamu. Dan Jadi Saulus, dalam, oke, dalam, diam dulu iya, dalam sabar. diskusi itu Anda Bang dengarkan Arif saja. terdiam saudara. Wah, panik. Oke. Jadi teman-teman, susah kalau debat sama Goldian nggak bawa data, tapi bawanya takiyah. Paulus tuh disebut nabi di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Tepuk tangan. Pernah kan? Oh, mau bilang itu karunia kenabian, ayatnya jelas. Di situ dikatakan ada nabi dan pengajar, di antaranya ada Barnabas sama ada Paulus. Itu Bang. Nah, sekarang aku mau mengeksploitasi bagaimana cara Paulus mengajar. Coba kita baca teks Matius 7 ayat 15, kita perhatikan betul-betul. Bagaimana ciri-ciri serigala ditampakkan, teman-teman. Matius 7 ayat 15. Ntar, aku buka ayatnya ya. Biar nggak dikira takiyah, teman-teman. Enak kita kalau main pakai ayat. Aduh, kasihan teman-teman, keringat dingin Bang Arif ya. Kena ayat dari Goldian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Salah satu ciri-cirinya, kesukaan dia itu adalah menyamar seperti domba, tapi dia ganas seperti serigala. Tepuk tangan. Pertanyaannya, apakah Paulus melakukan itu Goldian? Sehingga kamu tuduh Paulus di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dia disebutkan Nabi. Apakah dia suka kegiatan menyamar? Oke, kita kasih lagi. Kita buka 1 Korintus 9 teman-teman. 1 Korintus 9 ayat 20. Ini ajaran Paulus. Ngeri teman-teman. Ngeri. Coba. Ini Paulus bilang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi, Bang Arif. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa kata Paulus? Ngeri nih. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, jedar tepuk tangan. Jadi saudara, yang diajarkan Paulus itu penyamaran. Kalau lo Bang Arif sedang sama Goldian, yang mana Goldian adalah orang Islam, berlagaklah seperti orang Islam Bang Arif. Katanya lagi di ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Bang Arif, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahaya kawan.
Yesus bilang di Matius 7 ayat 15, kerjaan nabi palsu itu menyamar. Ku kasih pertanyaan Bang Arif, apakah perilaku dan perbuatan menyamar untuk mencari jemaat seperti yang dikatakan Paulus dibenarkan? Tepuk tangan. Oke, waktunya habis. Luar biasa ya. Jadi makin kelihatan kawan-kawan bagaimana para polemikus ini mengais-ngais ayat-ayat Alkitab ya. Oke ya, kita tunggu. Silakan terima. Oke Bang Arif. Oke, saya harus tertawa dulu dengan Goldian ya, yang luar biasa untuk memframing Alkitab kita. Ya, jadi teman-teman jangan kepanasan karena saya tidak dua arah ya, saya tidak membahas tentang dia. Jadi saya hanya fokus menjawab dia saja. Dia katakan tadi aku tidak membawa ayat. Saya membawa Lukas 16 ayat yang ke-16 tadi Goldian. Ya, saya tunjukkan kepada Anda dulu. Nih, ya. Nanti saya bawa Kisah Para Rasul 13:1. Ini adalah jabatan, bukan jabatan, ini adalah karunia kenabian. Ya, karena nabi itu kan bisa melihat Tuhan dan mereka bisa melihat Tuhan seperti Rasul Paulus. Nanti saya jawab, tapi kita lihat dulu Lukas 16 ayat yang ke-16 kawan-kawan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada siapa? Goldian, lihat Goldian, gila. Zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut memasukinya. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu menggenapi tentang kenabian, penutupan tentang kenabian. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 12. Perhatikan lagi. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dor. Ya. Ini yang saya katakan bahwa tidak ada nabi setelah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sudah pasti nabi palsu. Apalagi jika bukan keluar dari bangsa Israel. Ya. Apalagi jika tidak dinubuatkan dari orang-orang Israel. Karena kenabian harus dari bangsa Israel. Kalau Rasul Paulus pun, ya, dia adalah orang Benyamin, tapi tidak disebut sebagai nabi, tetapi dia dikatakan sebagai rasul. Kemudian itu dalilnya, ya, bahwa tidak ada nabi setelah itu. Untuk apa? Nabi harus Anda tahu Goldian. Nabi itu datang untuk apa? Bernubuat. Nabi itu bisa melihat dulu. Kemudian Nabi itu punya mujizat. Nabi itu punya namanya apa? Nubuatan yang akan digenapi di kemudian. Nah, sementara Rasul Paulus, ya, sementara Rasul Paulus itu tidak bernubuat. Bernubuat dalam hal gini, bernubuat tentang datangnya Mesias. Makanya dia tidak disebutkan sebagai nabi. Karena para nabi itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Para nabi itu menubuatkan atau hukum Taurat juga, kita para nabi menubuatkan tentang datangnya Mesias itu. Terkait tentang Kisah Para Rasul ayat 13. Ayat yang pertama yang Anda bawa. Ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Nabi dan pengajar Goldian. Nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Ya. Simeon dan Barnabas barangkali. Ya. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang di Asus. Karena di antara mereka, perhatikan. Ada nabi dan ada pengajar. Bukan nabi atau pengajar. Menggunakan kata dan. Di ini adalah pengajar. Rasul Paulus termasuk sebagai pengajar. Kalaupun Anda paksakan sebagai jabatan kenabian, di mana di sini Rasul Paulus dikatakan Rasul Paulus adalah nabi? Adakah ayat secara letterlet? Tentu harus ada Goldian. Bukan hanya ayat ini saja jika memang Rasul Paulus adalah nabi. Bukan hanya ayat ini saja yang menerangkan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Pasti ada ayat-ayat lain secara letterlet. Rasul Paulus itu adalah nabi. Tapi jelas-jelas itu tidak ada ayat itu. Ya, satu-satunya ayat andalan kalian saya sudah singgung sebelum Anda bawa ayat ini. Saya sudah bahas. Saya sudah sampaikan di open statement saya. Goldian, saya ini bukan orang baru terhadap Alkitab, bro. Yang Anda bisa kibulin, gitu. Ya, untung aja malam ini tidak dua arah. Ya, mungkin Anda, ya nanti next time lah, ya. Jadi saya kasih tahu kepada Anda, di sini adalah jabatan kenabian. Karena memang tadi sudah ada ayatnya. Matius pasal 11 ayat 12 dan 13. Tidak lagi ada nabi.
Yesus Kristus itu sudah menggenapi. Dia nabi karena gelar kemesiasan itu ada 3. Yang pertama sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Maka untuk apa nabi? Sementara nabi yang sesungguhnya sudah datang ke dunia. Nabi dan imam dan raja yang sesungguhnya sudah datang dengan sepenuhnya. Kemudian masih ada waktu sedikit ya. Anda bawa 1 Korintus 9 ayat 20. Apakah boleh berbohong? Ya. Yang 1 Korintus itu bro. Atau 19 detik lagi. Saya narasi aja, saya tidak sempat buka data. 1 Korintus 9 ayat 22, ayat 20, itu yang dimaksudkan Rasul Paulus bukan untuk berbohong. Yang dimaksudkannya adalah untuk dia menghargai orang-orang Yahudi. Sama, jika saya di antara Goldian, Anda sedang berpuasa, saya tidak makan. Saya tidak makan dan saya tidak minum untuk menghargai dan menghormati Goldian. Itu yang dimaksudkan. Oke, habis Bukan untuk menipu. waktunya.